jadi gunting tembok ya. Oke, apa nih pertanyaannya? Terkait updatean terkait abang mau melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke KAY gimana? Sudah Dilaporkan. tadi pukul 2 saya dan tim Saudara Rahmat karena Bu Ida masih di Pekanbaru dan beliau ikut dalam tim saya. Ikut kan? Oh kan? Nah, kita resmi tadi, istilah saya bukan melaporkan, tapi istilah saya mengadukan, gitu Mas ya, mengadukan putusan hakim atau yang mulia Hakim Eman Sulaiman. Kenapa kita adukan? Karena kita melihat ada beberapa poin yang kontraproduktif, bahkan bertentangan dengan Perma nomor 4 tahun 2016 bab 2 pasal 2 ayat 3. Kemudian bab 4. Itu Mas ya. Di situ juga tercantum pada ayat 3. Ayat 3 juga bahwa hakim, dalam ini Mahkamah Agung, dapat memberi petunjuk memeriksa putusan pra peradilan. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa tidak bisa diuji, terus dibilang bahwa KAY itu menguji tentang etika, terus Badan Pengawas Mahkamah Agung, pertanyaan saya, kalau hakim keliru memutus, terus berimplikasi bagi orang per orang atau masyarakat, dilapor kemana? Dilapornya kemana? Kalau polisi bermasalah, ada propamnya. Kalau eksternalnya ada kompolnasnya. Kalau jaksa ada komisi kejaksaannya. Kalau hakim kemana? Ya Badan Pengawas Mahkamah Agung dengan komisi judisial. Jadi jangan ditutup itu. Nah kemudian kami juga mencantumkan sebagian kecil saja, karena besok saya akan ulas secara detail bersama dengan tim, karena besok itu saya jam 10 akan datang ke SPKT Polda Metro Jaya dengan 2 agenda. Pertama, melaporkan paling tidak 5 akun yang menghina saya, keluarga saya, dan juga kerabat saya yang lain. Kemudian kami juga akan melaporkan salah seorang oknum pengacara yang berinisial FH. Seperti apa? Itu besok akan saya sampaikan. Tapi yang pasti satu poin malam ini yang saya ungkap ke permukaan adalah bahwa saudara bisa saksikan, dengarkan, dan buka. Kalau saudara tadi tidak sempat naik ke atas, buka nanti di linknya, kelihatan bahwa ketika minggu lalu saudara Peggy Setiawan diwawancara secara live oleh saudara Aiman. Di situ dijelaskan dan ditanya, kapan saudara pasang tato? Dia mengatakan tato dipasang 2015, dihapus 2016 karena ibunya marah. Ditanya, tato apa? Bintang-bintang. Apa maknanya? Karena saya pendukung, fans, penggemar dari pemain bola yang berasal dari klub Crystal Palace, yaitu Wilfried Zaha. Dan saya searching, tim saya bekerja, saya dikasih data, saya dikasih gambaran, saya diberikan informasi yang akurat bahwa 2015, 2016 Wilfried Zaha belum pakai tato sama sekali. Maksud saya apa? Keterangan-keterangan yang kontraproduktif begini inilah yang harus dikaji. Jadi kalau saudara Tony mengatakan bahwa tato itu tidak menjadi dasar, justru keliru. Penyidik itu berdasarkan keterangan terpidana yang ada sekarang mengatakan ada tato dan mengarah kepada Peggy Setiawan. Makanya ditangkap dia. Tapi karena ini bukan masuk pada pokok perkara, rapid itu, sehingga itulah yang diproses. Begitu. Tapi abang sendiri dibilang nggak ada hak untuk melaporkan Eman. Kata siapa? Dari pihak Peggy juga. Wewenang, tugas, fungsi, KAY, Komisi Judisial, Badan Pengawas, akademisi, kelompok masyarakat, ya, lembaga dan orang per orang dapat melaporkan dan atau mengadukan, ya,
terkait dengan satu perilaku hakim, termasuk di dalamnya tindakan. Maksudnya, kalau perilaku jangan Anda berpikir tentang sikap hakim. Kok tidak bermoral, tidak, ini bukan itu. Saya kasih contoh, bagaimana saudara mantan Kadif Propam Mabes Polri, Ferdi Sambo. Dia diproses secara etik, diberhentikan dengan tidak hormat. Itu etik dari perbuatannya, tapi dia diproses secara pidana karena tindakannya membunuh orang. Jadi etik dengan perbuatan dia memutus perkara itu adalah satu kesatuan yang hukum dan itu diproses. Oke, apa lagi? Nah bang, kemarin juga sempat ada klarifikasi bang, bahwa kemarin juga ada statement bahwa pihak sana, kuasa hukum yang si Peggy itu, kata sudah mengajukan ke KY sama ke Mahkamah Agung pas lagi perjalanan itu pra peradilan. Lantas kenapa abang mau melaporkan tuh? Nah itu gimana bang? Kalau mereka sebelum digelar pra peradilan mereka datang ke KY untuk diawasi persidangan, semua diawasi, tindakannya, perilakunya, pertanyaannya, berpihak atau tidak, karena itu objeknya. Begitu juga dengan putusannya. Mereka takut hakimnya tidak netral. Nah begitu, berarti kan mereka melapor, boleh dong minta diperhatikan. Nah saya sebagai seorang lawyer yang profesional dengan tim saya, boleh dong saya mengkaji putusan itu. Iya dong, saya mengkaji putusan itu. Saya dengan tim saya, Bu Ida, Bung Rahmat, Wafi, terus ada Rizal, terus ada John Rafri. Kita menguji putusan itu. Boleh dong. Masa mereka boleh, saya tidak boleh? Tapi kalau saya memfitnah, saya mengatakan, oh itu hakim itu memponis karena dikasih duit, diintervensi, suap dan lain-lain. Barulah saya dibilang mencemarkan nama baik. Ini kan menguji putusannya. Bayangkan kalau putusan itu dianggap dibiarkan lalu itu berimplikasi tidak baik, itu akan berisiko. Saya juga kaget tadi dibilang Bang Otto. Ternyata memang saya lihat Tommy Soeharto 2000 mengajukan gerasi kepada Presiden Abdurrahman Wahid dan ditolak. 2005 dia mengajukan PK. PK itu diterima dalam pengertian bukan langsung bebas, dari 15 tahun jadi 10 tahun. Disparitas. Tapi ini kan disparitas ini kan menimbulkan kontraproduktif. Apakah yang kontraproduktif ini dilanjutkan terus? Masa iya kemarin itu bisa jadi karena aspek politis. Karena Tommy anak Pak Harto. Kan begitu. Kalau menurut saya pada waktu itu lebih baik aja Gus Dur kasih gerasi selesai. Tidak menimbulkan interpretasi hukum yang begini. Sekarang menimbulkan sengkarut masalah. Begitu. Tapi pengacara Peggy sendiri semuanya udah siap pasang badan terkait abang mau melaporkan. Pasang badan aja lah mereka. Mau melaporkan ke Hakim Eman Sulaiman. Saya udah bilang netizen itu udah keterlaluan. Apakah kita mendengar netizen yang muka orang diganti dengan kodok? Apakah netizen orang yang sudah hidup dibilang mati, masih hidup dibilang mati? Ini tidak logik, Bapak. Ya? Oke, apa lagi? Menurut abang Peggy ini bisa lagi dijadikan tersangka? Selama ini saya diam, tuh istri saya udah marah tuh. Tapi menurut abang Peggy ini bisa lagi dijadikan tersangka atau gimana? Bisa, sangat bisa. Sangat bisa. Postingan itu udah di apa semua kan, Mak? Dari pindahnya. Jangan dihapus. Jangan hapus postinganmu. Janji ya, karena kalian ini orang-orang hebat. Nah, minta nanti minta bantuan hukum ke pengacara-pengacara Peggy misalnya kan, yang merasa pasang badan, ya udah mereka pasang badan. Nggak boleh kita keterlaluan dalam penegakan hukum. Nah, abang sendiri kan kemarin bilang Bang Tony katanya seperti orang kampung baru masuk kota. Nah, abang sendiri dapat hujatan netizen gimana, Bang? Ini saya, Tony itu tadi lihat. Saya kalau berdebat dengan orang yang intelek dalam pengertian mumpuni dan senior, saya juga akan bicara itu linear. Tidak saya menggebu-gebu, enggak begitu. Dia berisi, kita berisi. Kalau dia nggak berisi, ribut nggak jelas kemana, kita ngomong juga berisi, dia nggak paham, ya udah kita hajar dia dengan cara kita. Nggak bisa dong, dia ngaum-ngaum sama ngembek-ngembek, matilah saya. Tapi coba tadi, bagaimana hukum dibedah tadi di sini? Pendapat Bang Otto begini, pendapat Bang Hendri Yosodiningrat begini, pendapat saya begini, pendapat Bang Frederick Yunadi begini. Ini kan orang ini kita berempat ini ada pengalaman ini. Kalau Tony kan baru kemarin sore. Ya, jujur aja saya bilang baru kemarin sore itu, belum paham dia itu. Yang gitu-gitu, bukan saya merendahkan.
belum pengumuman. Saya berpikir malah Rahmat, Bu Ida ini kalau masalah yang begini-gini dia lebih paham. Kenapa? Ini masalah jam terbang. Jam terbang Rahmat, Bu Ida dan tim saya itu sudah di skala nasional ini sudah ikut saya bareng-bareng sudah sering gitu. Oke. Tapi Coba abang sendiri sebentar, Rahmat tambahin sama Bu Ida. Beda. Oke. Terima kasih. Sebenarnya debat hari ini luar biasa ya, karena semua senior-senior hadir. Jadi nampak intelektualnya debat itu, dan bagaimana selama ini orang menghujat Bang Rasman tentang apakah Peggy, judulnya kan apakah Peggy Setiawan bisa menjadi tersangka atau bisa dipidana. Itu kan pertanyaan dan judulnya. Itu berkemungkinan bisa. Tadi banyak yang sependapat yang selama ini menganggap Bang Rasman melawan arus, ternyata Pak Otto Hasibuan menganggap bisa. Pak Hendrik tadi juga bisa. Profesor Kami nggak berbantah-bantahan. siapa tadi Bang? Satu lagi Profesor Hendrik Gunadi. Pak Kita Hendrik. nggak ada saling bantah. Tidak ada saling Kenapa, Mak? membantah, Nggak ada saling bantah kan? malahan saling mendukung dan pendapat demi pendapat adu ilmu, dan ternyata apa yang dilakukan Bang Rasman 80% ada kebenaran dari para senior tersebut. Dan pengamatan Bu Ida juga sebagai praktisi hukum. Nah, saya mengamat di sini itu semuanya boleh dilakukan apabila ada penelitian baru, Eksaminasi, ya, bukan ya, ulang penyelidikan baru, penyelidikan baru. Nah, mungkin novum baru dan bisa dia jadi tersangka. Nggak mungkin, sekali lagi saya sampaikan, polisi gegabah dengan persoalan hal seperti ini. Tapi karena netizen mengatasnamakan atas segalanya, makanya ini menjadi rancu. Sekali lagi saya sampaikan juga, Ibu Widya yang terhormat, jangan terlalu menghina-hina orang. Jika Ibu ada bukti yang luar biasa yang Ibu sampaikan, saya terus terang apresiasi buat Ibu Widya. Tapi Bu Widya cuma menghina dan merendahkan Pak Rasman lah, segala macam. Itu nggak boleh. Anda siapa? Jadi kalau memang Anda orang hebat, Anda bertanggung jawab dengan omongan Anda itu sendiri. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga tetap kebenaran itu akan mencari jalannya. Bang Rasman, Bang, dikit dong. Tunggu, biar dia dulu. Enggak. Pak Rahmat di tim saya mesti. Baik, saya harus kasih teman-teman media, terima kasih banyak. Sebenarnya tadi sudah disampaikan semua oleh Pak Rasman dan juga Ibu Dineti. Tapi ini, teman-teman, perihal laporan kami tadi ke Mahkamah Agung dan juga ke Komisi Yudisial, saya pikir saya di sini mewakili Ranlofom selaku managing partner mengundang semua teman-teman media untuk besok hadir di Polda Metro Jaya sekitar jam 10. Kami akan mengulas secara tuntas bagaimana kewenangan Mahkamah Agung dalam memeriksa putusan pra-peradilan, bagaimana peranan ataupun kewenangan Komisi Yudisial dalam mengkaji putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ini semua akan kami kupas. Poin sederhananya saya spill sedikit, saya buka sedikit, bahwa sama-sama kita sudah ketahui dalam putusan permohonan atas nama Peggy Setiawan, poin nomor 5 dalam amarnya itu kan menggugurkan kewenangan Polri ataupun penyidik untuk menerbitkan sprindik baru. Karena dalam bahasa atau amar putusannya menyatakan bahwa terhadap putusan lebih lanjut terhadap penetapan tersangka Peggy Setiawan harus dinyatakan batal demi hukum atau tidak sah. Ini kan menghapuskan atau menggugurkan sebuah kewenangan yang telah diatur dalam Perma nomor 4 tahun 2016 pasal 2 ayat 3 seperti yang disampaikan oleh Pak Rasman. Ini kan nggak boleh gitu kan. Artinya permohonan kami ini, aduan kami ini supaya membuat clear ini semua persoalan. Bagaimana kedudukan putusan pra-peradilan akan menentukan kewenangan dari kepolisian. Saya pikir itu dulu yang saya spill sedikit ini. Besok akan kita tegaskan kembali. Silakan. Terima kasih Pak Rasman. Singkat saja mungkin dari saya, tim kami menggambarkan kami ini patuh terhadap hukum. Apa yang menjadi kejanggalan dari kami adukan sesuai dengan prosedur hukum. Seperti yang dikatakan berkali-kali dikatakan Pak Rasman,
kalau misalnya ada kekurangan dari kepolisian, sampaikan kepada Propam, eksternal ada Kompolnas. Nah, di kejaksaan ada komisi kejaksaan, dan pada saat ini pada kasus ini di kehakiman ada yang namanya Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung RI. Itu menggambarkan bahwasannya kami taat pada hukum. Sekalipun ada yang menjanggal di hati kami, ada yang menjanggal dari semua prosedurnya, kami adukan ke prosedur yang sudah sudah diatur dalam undang-undang. Jangan masyarakat membuat gaduh, memiliki statement ataupun seakan-akan memiliki bukti yang hanya disampaikan melalui media sosial ataupun media mainstream. Lakukan seperti yang kami lakukan. Kami adukan ke wadah yang sudah disediakan. Terima kasih, itu saja. Bang, soal Ya. viralnya percakapan Abang sama Farhad gimana? Itu kan viral banget nih. Begini, itu salah satu objek mungkin sedang kami dalami dengan tim. Karena itu adalah pembicaraan saya private kepada dia. Itu pun saya lakukan sebagai salah satu tindakan saya yang saya keberatan di grup kami, namanya Grup Pradi Bersatu. Saya juga heran tuh namanya Pradi Bersatu, tapi orang-orangnya bukan orang Pradi Bersatu. Nah, dan saya tidak pernah minta dimasukkan ke grup itu. Dan di situ dia sudah saya bilang, sudahlah kita malu ini, persoalan pribadi selesaikan pribadi. Dia nggak mau, terus ngoceh. Saya telepon dia, saya gentle dong. Tapi kenapa itu keluar? Berarti dia tunggu bagian. Kenapa keluar? Kalau jago tantang saya, jumpai saya.